Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi dalam program SAR bersama saya Fatih Hakil Muslim. Kita tahu bahwa bencana merupakan salah satu yang kapan saja bisa terjadi. Mulai baik banyak faktornya, mulai dari faktor alam atau faktor manusia itu sendiri. Dan setelah bencana tentu ada berbagai macam efek, baik itu fisik, psikologi, dan lain-lain. Untuk itu, dalam program SAR kali ini kita telah kehadiran narasumber. Beliau adalah Bapak Surya Kusuma SSI MSI, Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Surakarta. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Fakih. Kabar sehat? Alhamdulillah, baik. Jadi Bapak Surya Kusuma sebagai Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Surakarta. Ya, betul. Jadi forum ini sudah dibentuk tahun kemarin oleh BPBD Kota Surakarta. Ya. Bisa diterangkan, forum pengurangan resiko bencana itu sebenarnya apa? Jadi forum PRB atau forum pengurangan risiko bencana ini merupakan salah satu wadah bagi semua unsur pentahelik apabila ingin berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Ya. Jadi ada, kalau di tingkat nasional itu namanya PLANAS, Platform Nasional. Kemudian di provinsi juga FPRB provinsi, di kabupaten kota juga FPRB kabupaten kota begitu. Nah, di FPRB ini komponennya ada 5, disebut pentahelik. Ada unsur atau dari masyarakat, kemudian pemerintah, kemudian akademisi, dunia usaha, dan media. Nah, jadi dari 5 unsur tadi, apabila ingin berperan dalam penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana, nanti bisa melalui wadah forum ini. Jadi ini merupakan wadahnya dari 5 unsur tadi untuk pengurangan risiko bencana. Yeah. Untuk Pak Surya Kusuma sendiri, backgroundnya dari apa tadi setelah? Saya kebetulan dari akademisi ya. Jadi salah satu unsurnya tadi kan akademisi. Nah, kebetulan saya juga mengajar di program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas 11 Maret. Jadi gitu, dari akademisi ini, akademisi ini, unsurnya dari akademisi. Betul. Kemudian bersinergi dalam FPRB Kota Surakarta. Betul. Mungkin ada program yang dilakukan oleh FPRB Kota Surakarta? Ya, karena kita baru terbentuk yang belum setahun ya. Kalau bayi baru setahun itu kan juga masih tunak-tunuk ya. belum bisa apa-apa ini. Jadi ya kita masih menyusun program. Kemarin juga sudah ada 2 kali rapat peningkatan kapasitas kita juga, dan juga sosialisasi nanti di bulan depan, mungkin sosialisasi ke masyarakat bahwa Kota Surakarta punya FPRB begitu loh. Jadi kan sementara ini kan ya belum tahu lah masyarakat itu kalau kita punya wadah yang bisa menyatukan dari beberapa unsur tadi gitu ya. Dan program-programnya antara lain ya kebetulan dalam waktu dekat ini akan membuat ya desa tangguh. Sebenarnya di Kota Surakarta sudah ada 15 desa tangguh bencana atau destana. Tapi hal lain nanti yang akan kita programkan adalah peningkatan atau penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana. Jadi banyak hal nanti yang akan kita, misalnya membuat film-film pendek. Sekarang kan lagi musim Mas Wakil, Mas Anu tadi kita yang real pendek, movie pendek itu kan lebih efektif gitu ya, daripada kalau kita misalnya ya di media yang lain gitu ya. Kalau sekarang semua orang kan pegang HP begitu. Tadi disampaikan bahwa programnya salah satunya adalah Destana. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik Destana itu program seperti apa? Jadi Destana atau Desa Tangguh Bencana ini mengacu kepada peraturan Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nomor 1 tahun 2012. Jadi peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012. Jadi ada wadah terkecil pemerintahan kita itu kan di desa atau di kelurahan. Nah, kalau desa atau kelurahannya itu tangguh, kuat terhadap bencana, maka
otomatis keseluruhan wilayah, naik lagi kecamatan juga akan tangguh, naik lagi kabupaten itu akan menjadi tangguh juga. Nah, penguatan di tingkat desa atau kecamatan ini penting karena kalau desanya kuat, otomatis tangguh bencana, maka apabila ada bencana itu bisa mengatasi secara mandiri. Begitu. Kita mundur sedikit ke belakang. Jadi kan kita sampaikan bahwa FPRB itu sesuatu yang baru di Kota Solo. Betul. Sebenarnya apa yang melandasi FPRB ini dibentuk? Ya, kalau pemerintah sendiri yang akan menanggulangi bencana itu saya rasa tidak akan mampu karena personelnya BPBD itu kan juga terbatas. Kemudian koordinasi dengan relawan, koordinasi dengan akademisi, media ataupun dunia usaha yang menyokong itu tentunya juga akan terbatas. Maka dibentuklah forum ini. Jadi agar nanti kalau ada bencana misalnya banjir yang bulan Januari kemarin ya, itu kalau kita kan koordinasinya ya mungkin masih karena di lapangan tidak ada forum, belum ada forum waktu itu. Ya sudah, tetapi belum begitu paham gitu, belum kenal gitu ya. Tapi koordinasinya akan jalan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing akan bekerja dengan tupoksi dari lembaganya masing-masing. Yang pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sesuai dengan permohonan. Tetapi apabila yang di masyarakat ini sudah terkoordinasi, ya, menerima bantuan nanti disalurkan sesuai dengan yang membutuhkan, itu akan menjadi lebih tepat. Maka koordinasi antar elemen tadi, yang 5 komponen tadi akan menjadi lebih baik dalam penanggulangan bencana dibanding kalau pemerintah jalan sendiri. Gitu. Maka itu yang mendasari pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Surakarta. Jadi bisa dikatakan forum ini diwadahi supaya pengurangan risiko itu lebih prima. Ya? Lebih terkoordinasi dan lebih tepat sasaran mungkin nanti kalau ya, kira-kira. Terkait programnya, apakah juga ada kajian-kajian tentang analisis risiko bencana yang sudah dilakukan forum? Ya, kebetulan kalau BPBD itu kan sudah punya dokumennya. Ya. Jadi kajian risiko bencana, kemudian setelah itu rencana penanggulangan bencana itu juga sudah ada. Jadi BPBD sudah punya. Jadi nanti untuk dasar jalannya FPRB ini juga mengacu ke 2 dokumen tersebut karena kajian risiko bencana itu merupakan dokumen pokoknya lah. Jadi sebelum kegiatan yang lain-lainnya itu harus kajian risiko bencana dulu karena dasarnya ada di situ. Misalnya begini, kita mau masang sistem peringatan dini banjir. Nah sekarang dipasang di daerah yang kalau berdasarkan peta kajian risiko bencana, misalnya di daerah Sewu ya, Kelurahan Sewu itu pasang di situ. Tetapi karena kita tidak ada peta kajian risiko bencana, masangnya di tempat lain gitu, yang tidak mempunyai risiko tinggi. Nah itu kan tidak tepat. Maka nanti kegiatan-kegiatan forum, kegiatan pengurangan risiko bencana komponen yang lainnya, baik BPBD ataupun dunia usaha atau media yang akan masuk ke dalam forum harus mendasarkan kepada dokumen kajian risiko bencana. Dasarnya pakai itu. Berdasarkan dokumen risiko bencana, untuk Kota Solo sendiri, sebenarnya risiko yang paling tinggi itu bencana seperti itu. Nah, kalau beberapa tahun terakhir memang banjir ya, kalau yang di Solo itu. Jadi di sepanjang aliran Bengawan Solo itu yang terutama yang dari selatan sampai ke Njuruk itu kan sudah risiko banjir. Tapi tahun kemarin sepertinya sudah dipasang parapet ya, jadi penahan tanggul itu, penahan agar tidak meluap masuk ke kota airnya, jadi sudah dipasang. Jadi itu juga mengurangi ya, asalkan pompanya itu bisa cukup memadai untuk memompa air keluar, misalnya pas curah hujan tinggi, pintunya air ditutup, maka harus ada pompa yang membuang keluar maksudnya ke sungai begitu ya, sehingga yang di dalam kota tidak banjir. Nah, risiko tingginya adalah banjir. Kalau yang lainnya mungkin kalau longsoran ada ya, tapi tidak begitu signifikan karena itu berupa guguran yang di sungai-sungai itu, terutama yang rumah-rumah yang di bantaran sungai itu kan juga risiko tinggi. Ya, tapi ada di sisi utara mungkin ya.
Gitu, jadi bisa dikatakan resiko tertinggi untuk Kota Solo banjir. Banjir, ya. Mungkin ada yang sudah dilakukan terkait program Destana tadi, yang dilakukan di kelurahan, seperti apa yang dilakukan? Kalau yang sudah terbentuk, karena pada waktu pembentukan kan belum ada forum, ya. Jadi saya belum begitu paham kalau yang program yang sudah dilakukan. Tetapi setidaknya ketika ini sudah ada forum, nanti akan ada penguatan nanti kapasitas di FPRB di kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan, 15 kelurahan tadi yang sudah ada Destananya, itu juga sudah ada FPRB kelurahannya. Ya, jadi kami adalah FPRB kota, kemudian ada FPRB kelurahan. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan kita. Jadi kalau agar lebih efektif dalam penanganan bencana, ya, perlu koordinasi yang lebih baik lagi. Jadi bisa dikatakan FPRB di tiap desa itu lebih duluan daripada FPRB lebih duluan. Jadi pada waktu pembentukan Destana itu salah satu parameternya dari 20 parameter itu adalah pembentukan FPRB desa atau FPRB kelurahan. Jadi salah satunya. Jadi ketika membentuk Destana ya otomatis membentuk FPRB kelurahan tadi. Nah, baru membentuk FPRB kota, kita baru terbentuk malah ketinggalan. Ya, karena FPRB kota itu baru setahun. Langkah awal apa yang dilakukan FPRB Kota Surakarta? Ya sebenarnya ini jawaban ini pertanyaannya ke bidang kerjasama ya. Kerjasama. Tetapi setidaknya kami akan membuat atau mensosialisasikan rencananya apa itu FPRB gitu ya. Terus kemudian kegiatannya akan apa saja gitu ya. Jadi biar masyarakat lebih paham, oh kita ada FPRB ini loh, kalau masyarakat mau partisipasi melalui sini. Nanti kita sosialisasi bagaimana cara penanggulangan bencana, misalnya kalau ada gempa bumi harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, titik kumpulnya ada di mana. Kalau banjir, titik kumpul juga harus sudah dipetakan. Jadi, kemudian apa yang harus dilakukan begitu. Itu salah satunya sosialisasi dulu karena juga belum punya anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga ya setidaknya mensosialisasikan dulu untuk kegiatan-kegiatan FPRB nantinya. Kira-kira. Cukup menarik pembicaraan kita tentang pengurangan resiko bencana FPRB Kota Surakarta. Ya. Namun sepertinya kita harus break dulu sebentar. Ya. Baik pemirsa sekalian, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama di program SAR dengan Bapak Surya Kusuma, SSI MSI, Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Surakarta. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Kita kembali lagi ke tentang forum pengurangan resiko bencana. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa ada 5 elemen yang ada di FPRB Kota Surakarta terutama. Dan masing-masing elemen tentunya punya perannya masing-masing. Betul. Sejauh apa peran setiap masing-masing elemen? Ya, di masing-masing elemen ini sebenarnya saling mendukung ya. Jadi tidak bisa kalau jalan sendiri ya. Misalnya kalau yang akademisi ini kan punya dukungan untuk analisa begitu, analisa kajian risiko gitu ya, atau dukungan terhadap supporting, misalnya pada waktu kejadian bencana supporting untuk sekolah darurat begitu ya. Kemudian kalau yang dunia usaha punya andil misalnya dalam penyaluran CSR begitu ya. Jadi CSR-nya bisa disalurkan melalui FPRB begitu ya. Yang media pun juga tidak kalah penting, dia menyiarkan ya, juga menyiarkan kegiatan-kegiatan FPRB, karena itu juga salah satu bagian yang cukup penting di kita, karena zaman sekarang ini kalau tanpa media kan juga tidak akan bisa viral gitu ya, atau tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Dan MTA TV ini juga termasuk salah satu anggota FPRB ya. Jadi saya di sini ini juga sebagai
fasilitas dari anggota FPRB Kota Surakarta MTA TV gitu ya. Saya lebih mau ke spesifik kepada Pak Surya kan karena backgroundnya dari akademisi, ya. Akademisi, kampus, tentunya banyak sekali mahasiswa di sana dan di sini pemuda-pemuda tentu energinya masih tinggi. Apakah juga mahasiswa dilibatkan dalam FPRB ini? Pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi tentunya maksud saya. Ya, kebetulan kami tahun ini ada program KKN tematik kuliah tematik kebencanaan. Jadi kuliah kerja nyata tematik kebencanaan. Jadi temanya khusus kebencanaan. Kalau ada tema yang lain misalnya kewirausahaan, pariwisata, kemudian UMKM begitu ya. Itu banyak sekali. Tapi kami tahun ini coba mengangkat tema KKN tematik kebencanaan. Nah, nanti lokasi untuk KKN ini adalah daerah-daerah yang mempunyai resiko tinggi bencana. Jadi kami sudah mendata bersama dengan BPBD Solo Raya, Sragen, Sukoharjo, kemudian Klaten, Solo, dan juga Karanganyar. Itu sudah kami data mana yang lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat risiko tinggi bencana. Nah itu nanti akan kami terjunkan mahasiswa ke sana dengan KKN tematik itu, dengan tema membentuk desa tangguh bencana. Nah itu, tapi bukan berarti kalau kita terus menerjunkan mahasiswa ke sana, mahasiswa berbahaya gitu, tidak ya. Tetapi ya tetap kita pembekalan, ada pembekalan bagaimana kalau ada bencana, kemudian apa program-program yang harus dilakukan. Jadi seperti itu untuk KKN tematiknya. Untuk KKN tematik, apakah programnya itu sudah dirancang oleh kampus, apa nanti mahasiswa juga eksplorasi atau aktivitas sendiri-sendiri? Ya, sudah dirancang sebenarnya. Jadi kalau kurang lebih dari desa kelurahan di Solo Raya tadi ada sekitar 20 desa nanti. Jadi kalau 20 desa, per desa itu 10 mahasiswa. Berarti kurang lebih 200-an mahasiswa nanti yang akan kita terjunkan ke lokasi tersebut. Nah, dengan tema Destana tadi, itu Destana itu ada 20 parameter. Jadi untuk membuat desa tangguh bencana itu ada 20 parameter. Nah, 20 parameter ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 45 hari KKN. Karena KKN itu kan 1,5 bulan, 45 hari. Nah, nanti 20 parameter tidak mungkin diselesaikan, nanti kita bertahap. Jadi desa atau kelurahannya akan dipakai lagi di semester depan. Jadi misalnya tahun ini, semester ini membuat 5 parameter. Nanti semester depan 5 parameter. Jadi kurang lebih ya 3-4 semester nanti desa itu dipakai terus. Jadi agar apa? Agar terbentuk desa tangguh bencana. Jadi bisa dikatakan berkelanjutan setiap KKN tematik ini. Ya, betul. Untuk KKN tematik kebencanaan ini apakah sesuatu yang baru atau baru hanya di Kota Solo? Sebelumnya sudah pernah dilakukan? Tahun 2019 saya melakukan itu, jadi membimbing mahasiswa di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 2 desa, kemudian itu yang risiko tinggi, juga risiko tingginya longsor waktu itu. Kemudian programnya membuat kajian risiko bencana, kemudian membuat rencana kontingensi, membuat sistem peringatan dini longsor, membentuk relawan dan FPRB, jadi seperti itu. Jadi FPRB desanya dibentuk juga waktu itu. Nah kemudian di SK-kan oleh desa, jadi legal. Jadi FPRB kemudian dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana kontingensi itu legal oleh desa, dilegalkan oleh desa. Jadi kalau dikatakan FPRB di desa itu tadi terbentuk ketika ada KKN itu. Betul ya, kita difasilitasi oleh mahasiswa programnya. Kan di Solo tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa desa yang sudah ada di program Destana. Tentunya yang KKN itu tidak akan ke desa-desa itu kan? Iya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan BPBD Kota Surakarta. Jadi kami minta data desa yang belum ada destananya. Jadi akan dipakai KKN tematik kebencanaan, tapi belum terbentuk destana. Ya, nanti harapannya mahasiswa yang diterjunkan di situ nanti akan membentuk destana tersebut. Tapi memang tidak semua parameter ya, hanya 5 atau 6 nanti ya.
sedapat mungkin. Nah, kemudian nanti tahun semester depannya dipakai lagi. Nah, kalau sudah terbentuk Destana, ini akan menambah jumlah desa tangguh bencana di Jawa Tengah, baik di Kota Surakarta ataupun di Provinsi Jawa Tengah. Karena begini Pak Fatin, jadi desa di Jawa Tengah itu kan ada sekitar 7.500 desa, 7.500 desa yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Kota. Itu tiap tahun hanya 2 mungkin ya, 2 maksud ada 4 gitu ya. Kemudian oleh BPBD Provinsi yang di Jawa Tengah itu juga sama sekitar 4 gitu ya, 4, 6 gitu ya tiap tahun. Nah, kalau misalnya kita buat dalam 1 tahun itu misalnya baru 100 ya dari seluruh kabupaten di Kota Jawa Tengah, misalnya terbentuk 100. Kalau tadi 7.500, maka perlu 75 tahun kan, ya, untuk membentuk semua Destana. Nah, ini kan perlu peran komponen yang lain selain pemerintah. Itu kan tadi yang dibentuk oleh BPBD. Nah, akademisi itu bisa membentuk itu melalui KKN tematik kebencanaan tadi. Jadi mendukung program pemerintah membuat Destana tadi. Jadi tidak nyampe 75 tahun lah, mungkin dalam puluhan tahun itu sudah terbentuk Destana semua gitu. Harapannya seperti itu. Jadi KKN tematik itu cuma salah satu akselerasi supaya Destana yang belum terbentuk. Betul. Untuk mahasiswa yang terlibat dalam KKN tematik itu biasanya satu kelompok berapa personel? Jadi di satu desa itu ada 10, kemudian untuk satu dosen pembimbing itu 2 desa. Tadi satu dosen pembimbing itu 2 desa, membimbing 2 desa, jadi 20 mahasiswa. Nah, dalam satu desa itu terdiri dari maksimum 4 fakultas. Jadi 4 fakultas atau ya prodinya yang ada di fakultas tersebut ya. Jadi bisa dari FISIP atau dari MIPA, dari hukum, dari teknik gitu. Karena kalau satu desa dengan berbagai bidang ilmu itu akan lebih membuat programnya bisa jalan gitu. Lain hal kalau isinya mungkin satu fakultas, tentu tidak akan sulit jalan. Misalnya hanya mahasiswa dari FISIP misalnya ya. Kemudian padahal di situ perlu membuat tanggul misalnya, berarti desain tanggul gitu kan, perlu teknik sipil kan di situ ya. Nah, itu kan tidak jalan kan. Maka dengan maksimum 4 fakultas tadi mungkin bisa program-programnya bisa jalan. Berarti untuk KKN ini timnya juga disusun dari kampus? Ya, betul. Nanti karena program yang Destana tadi itu selain yang utamanya tentu yang bisa SIG atau Sistem Informasi Geografis, terutama dari ya mahasiswa teknik sipil atau pendidikan geografi begitu ya, atau dari informatika begitu ya. Itu kan yang bisa SIG, Sistem Informasi Geografis, karena Destana itu membuat peta. Jadi luarannya nanti bentuk peta, kajian risiko itu bentuk peta, ada level tinggi merah, level rendah, level kuning begitu. Jadi buat peta. Maka kalau nanti akan kami campur. Yang setidaknya di satu desa itu ada 1 atau 2 mahasiswa yang bisa SIG, sehingga nanti bisa luaran-luarannya, petanya bisa digunakan untuk desa. Ya. Tadi Pak Surya sudah menyampaikan bahwa pernah ini KKN tematik diterapkan di Purbalingga. Oh, iya. Tanggapan masyarakat seperti apa terkait? Ya, waktu itu ya masyarakat responnya sangat baik. Pada waktu pemasangan EWS pun masyarakat membantu, karena kita pasang EWS yang longsor waktu itu yang panjang. Jadi kalau dia ada tarian begitu, tanah bergerak membuka 5 cm, 10 cm dia akan bunyi. Ada lampu yang hidup, lampunya warna hijau, kuning, merah, kemudian sirinenya juga bunyi. Nah, itu pakai tenaga panel surya, jadi tidak pakai listrik. Karena kalau kondisi hujan, listrik mati, alatnya kan tidak jalan nanti itu yang. Nah, itu pakai panel surya. Nah, selain itu juga membuat forum FPRP, itu juga bermanfaat karena dilantik oleh desa, kemudian di SK-kan. Jadi kalau ada kejadian itu otomatis yang tercantum di SK itu harus bergerak begitu ya. Selain dari KKN tematik tadi, mahasiswa
dosen bersinergi dengan masyarakat untuk membuat program Destana. Ya, betul. Kemudian tahun berikutnya itu di Karanganyar itu ada 2, yaitu di Kecamatan Ngargoyoso. Jadi ada 2 desa di waktu itu, 2020. Jadi sebelum COVID waktu itu ya, tapi masih di awal. Nah kemudian kita kena pandemi 2020, 21. Nah KKN-nya dialihkan temanya. Jadi kebencanaan tidak ada. Dialihkan kepada KKN tematiknya kesehatan. Kesehatan, penguatan pangan waktu itu ya, penguatan ekonomi gitu, karena kan banyak yang terdampak gitu. Jadi tahun ini karena ya pandemi sudah mereda, maka KKN tematik kebencanaan kita angkat lagi. Berarti bisa dikatakan sempat vakum 2 tahun, ini betul. Sekarang KKN betul. Kebencanaan kita diadakan lagi. Kan tadi disampaikan bahwa yang pernah terjadi adalah di Purbalingga, di Karanganyar, itu resiko bencananya longsor. Kalau di Solo disampaikan bahwa resiko bencananya banjir. Ya. Mungkin ada kesulitan terkait KKN tematik ini, tentu kan yang dibikin akan beda atau seperti apa? Ya nanti pada waktu pembekalan itu selain pembekalan teknis ya, juga pembekalan non teknis, karena nanti kalau lokasinya rawan banjir ya otomatis kita membuat EWS atau sistem peringatan dininya, sistem peringatan dini banjir. Itu salah satu komponen di Destana dari 20 parameter tadi ya. Terus kemudian membentuk FPRB nanti biar bisa bergabung dengan FPRB kota. Terus kemudian membuat dokumen rencana kontingensi banjir. Jadi kalau banjir nanti siapa melakukan apa, itu harus sudah tercantum di dokumen. Jadi setidaknya dengan adanya Destana, dengan adanya Renkon, FPRB atau EWS itu akan memperkecil atau mengurangi lah risiko-risiko bencana daripada tidak ada. Ya. Nanti juga ada simulasi atau latihan mungkin. Kalau orang simulasi kan, oh dulu latihannya begini ya, paling tidak sudah ingat ada gambaran lah titik kumpulnya ada di mana, kalau ada banjir ngumpulnya di mana. Kemudian data itu kan penting juga di kalau kejadian bencana. Jadi ibu hamil, orang tua, bayinya berapa, itu kan perlu logistik yang berbeda dibanding orang dewasa. Nah, itu kebutuhan itu nanti juga akan terpetakan kalau kita sudah bisa mendata keseluruhan desa melalui program Destana tadi. Selain hasil tadi pemetaan dan lain-lain, apa ketika program KKN tematik juga diadakan pelatihan-pelatihan atau kepada masyarakat? Yang diadakan mungkin simulasi. Ya. Jadi setelah dibuat Renkon tadi nanti dibuat simulasi. Kalau banjir harus bagaimana gitu. Tapi ini tentu juga perlu partisipasi dari masyarakat, karena mahasiswa KKN ini kan tidak dibekali pendanaan begitu ya, tapi hanya punya ilmu gitu ya. Nah, nanti bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dengan sukarela, ikut simulasi, kemudian memutuskan kebijakan atau yang tingkat desa begitu, sehingga ini bisa disepakati bersama oleh seluruh masyarakat desa atau kelurahan tersebut. Sebagai gambaran untuk pemirsa, mungkin teman-teman bisa ditampilkan untuk KKN tematik yang di Purbalingga itu hasilnya seperti apa. Mungkin nanti dari Pak Surya Kusuma bisa menerangkan itu program seperti apa. Silakan teman-teman. Sebelum masuk ke situ, tadi kan disampaikan bahwa dari berbagai macam elemen FPRB tentunya ada masyarakat di sana. Ini kita kembali ke FPRB. Peran masyarakat di FPRB itu seperti apa? Ya, masyarakat ini kan salah satu komponen tadi ya. Jadi FPRB ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan atau membantu mengurangi risiko bencana. Jadi perannya sangat penting. Jadi bahkan sebagai tuan rumah tentunya ya, kalau kita KKN atau di situ kan tuan rumahnya adalah masyarakat gitu ya. Ya, itu penting sekali. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ini waktu pembekalan ini. Jadi dari 20 parameter tadi kami membuat ini rencana kontingensi, analisis risiko, membentuk forum PRB desa, kemudian membuat jalur evakuasi, membuat sistem peringatan dini longsor dan peningkatan kapasitas itu
6 program ya, dari 20. Salah satu hasilnya teman-teman, slide-nya yang lain. Oh, itu lokasinya, Pak. Ya, ini lokasinya. Kemudian selanjutnya lokasinya. Nah, ini cara membuat kajian risiko bencana. Jadi ada rumusnya itu R H kali V dibagi C. Jadi H itu hazard atau bencananya, kemudian V adalah kerentanan, kemudian C-nya adalah kapasitas. Itu nanti peta-peta itu ketemu yang paling kiri yang besar itu adalah peta resikonya. Jadi nanti hasilnya peta seperti ini? Peta seperti itu. Nah, itu sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya. Jadi misalnya pemasangan EWS harus berada di daerah yang merah, begitu. Jangan pasang EWS di daerah yang hijau, begitu ya. Jadi bisa dikatakan ini mahasiswa yang tergabung juga sudah dipilih nih dari kampus. Betul, betul. Nah, ini apa EWS? Nah, ini yang sistem peringatan dini longsor atau EWS longsor. Ini masyarakat membantu seperti ini, membantu masang. Karena ini perlu ngecor, perlu narik kabel bajanya itu sampai 150-an meter. Nah, kalau dia berbunyi, kalau ada retakan nanti lampunya akan hidup. Kemudian sirine akan berbunyi. Ya, itu EWS-nya. Berarti anggaran juga kolaborasi dengan masyarakat. Iya, betul. Tapi ini yang versi yang cukup murah ini. Oh, ini jadi bisa didanai oleh mahasiswa sendiri. Oh, ini bentuknya seperti ini. Ini dengan BPBD Kabupaten Purbalingga. Mungkin selanjutnya teman-teman, jadi sinergi antara mahasiswa, BPBD dan masyarakat. Ya. Oh, ini ini karena apa ya? Karena sukses, kemudian diundang oleh BPBD, presentasi di BPBD. Presentasi di BPBD, jadi salah satu program yang sukses, terus presentasi di BPBD. Dan selanjutnya, mungkin ada lagi teman-teman. Nah, ini juga, ini berita online. Ya, berita online di media. Sama di Banyumas TV. Jadi muncul di Banyumas TV. Jadi setelah melakukan program, bersinergi dengan media, dikabarkan ke masyarakat. Ini pentingnya media seperti ini. Jadi gitu. Nanti akan bisa tertularkan ke daerah lain. Jadi desa-desa lain mungkin bisa mengaplikasikan sesuatu yang sama. Betul. Mungkin ada lagi teman-teman. Oh, ini masih media. Ya. Selanjutnya. Oh. Nah, tadi peta yang lain ini, tadi kan petanya kajian risiko. Ya. Nah, ini peta yang lain juga dibuat oleh mahasiswa KKN ini. Peta tata guna lahan itu penting untuk desa, karena dia yang mana yang lahan kosong, mana yang lahan subur, lahan hijau yang tidak boleh. Sama peta lokasi tempat sampah ini juga dibuat. Ini diberikan ke desa semua, hard copy sama softfile-nya ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk desa, ya betul. Ya, berarti itu tadi salah satu peran ya dari salah satu elemen di FPRB hasilnya adalah mahasiswa. Itu salah satu buku jadi. Ya, ini buku ini. Nah, ini buku yang saya susun bersama teman-teman forum yang di forum perguruan tinggi. Ya. Nah, ini karena 20 parameter tadi, maka parameter. Kalau satu periode KKN itu kan tidak bisa 20, maka berseri nanti. Satu periode misalnya 5 atau 7 parameter, nanti dilanjutkan di semester depannya lagi. Jadi bisa dikatakan panduannya pun juga sudah ada terkait buku. Jadi nanti tinggal diaplikasikan. Ya. Kemarin kurangnya apa, tinggal dilanjutkan. Ya, betul. Jadi cukup banyak ya peran akademisi terkait program Destana ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait masyarakat Solo tentang perlunya aktif dalam pengurangan risiko bencana, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya Solo sudah cukup kondusif ya untuk kebencanaan ya, karena sudah yang di Bengawan itu kan juga sudah di parapet semua, ditutup parapet semuanya. Nah, mungkin yang masih mengancam adalah ketika nanti musim penghujan, curah hujan tinggi, itu sedangkan Bengawan juga tinggi. Jadi air dari waduk dari selatan juga tinggi, air tidak bisa buang. Nah, itu mungkin sebelum masuk musim penghujan perlu pengecekan pompa ya, sama sampah yang mungkin yang menyumbat di sungai-sungai yang menuju ke Bengawan itu. Saya kira mungkin bulan-bulan Oktober November sebelum masuk penghujan perlu cek dan dicek lagi, sehingga nanti ketika musim penghujan tidak terulang kejadian banjir karena luapan ya, bukan karena
karena dari Bengawan masuk, tapi memang curah hujannya tinggi. Curah hujannya tinggi, tidak bisa keluar ke Bengawan. Tidak bisa keluar ke Bengawan itu mungkin ya. Perlu penyadaran. Jadi bisa dikatakan kalau Solo banjirnya tidak bisa keluar ke Bengawan. Tidak bisa keluar ya. Sama pengaktifan lagi forum ya. Jadi banyak beberapa di kabupaten kota lain itu koordinasi dari masing-masing elemen. Semua elemen itu kadang kalau sudah di lapangan sudah jalan sendiri dengan benderanya sendiri-sendiri, itu akan ya bisa boleh saja sah-sah saja sih ya. Karena memang misalnya pendanaan itu kan juga harus menggunakan bendera sendiri gitu ya. Tapi ketika sudah di lapangan harus koordinasinya harus lebih baik antara masyarakat, kemudian dari pemerintah, kemudian relawan yang membantu, kemudian dari akademisi yang misalnya membuat sekolah darurat dan lain sebagainya. Itu koordinasi sangat diperlukan. Maka perlu penguatan di bidang-bidang tersebut. Jadi bisa dikatakan tujuan ada FPRB adalah merangkul supaya koordinasi lebih efektif dan penanggulangan bencana lebih efektif lagi dan lebih maksimal. Terima kasih Pak Surya Kusuma atas pembicaraan kita kepada kesempatan kali ini tentang pengurangan risiko bencana. Cukup menarik, tapi karena waktu harus memisahkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program SAR bersama dengan Bapak Surya Kusuma SSI, MSI, Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Surakarta. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.